Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2024, nomor urut 9. Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara atau disingkat PKN adalah sebuah partai politik di Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 2021. Ideologi partai berlandaskan pada filosofi nasional resmi Indonesia, Pancasila. Partai ini akan berpartisipasi dalam pemilu 2024 mendatang. Garis besar manifesto politik Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara memiliki visi terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berwawasan Nusantara. Sedangkan misi utama PKN ada 9 poin, yaitu makna lambang. Arti lambang partai secara keseluruhan adalah Partai Kebangkitan Nusantara bertekad bulat dengan semangat kegigihan dan kegagahan Garuda Pancasila untuk membangkitkan kembali kejayaan dan keunggulan Nusantara di masa kini dan akan datang. Seperti zaman keunggulan Indonesia di masa lampau, demi tercapainya masa depan Indonesia yang lebih baik. Warna merah bermakna keberanian, keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. Warna putih bermakna kesucian, ketulusan dalam mengemban amanah menjaga bumi pertiwi. Warna hitam bermakna keabadian, ketegasan, konsistensi dalam perjuangan mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Warna hijau bermakna kesejukan, ketekunan dan kesabaran dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Arti simbol-simbol pada lambang. Struktur kepengurusan. Gede Pasek Suandika, Ketua Majelis Agung, adalah mantan anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014 dari fraksi Partai Demokrat. Anas Urbaningrum, Ketua Umum. Anas adalah narapidana kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional Hambalang pada 2010 sampai 2012. Anas Urbaningrum bebas dari lapas Sukamiskin 11 April 2023 setelah mendekam di balik jeruji besi selama 8 tahun. Sri Mulyono, Sekretaris Jenderal. Pemirsa Warta Kota dan Tribuners, PKN relatif baru dideklarasikan 28 Oktober 2021. Jadi baru 1 tahun lebih. Tapi ajaib ya, bayi ajaib. Baru setahun dideklarasikan oleh Masri dan kawan-kawan, lalu mengikuti proses registrasi pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum, dan tanggal 14 Desember kemarin, berarti Oktober 2021, Desember 2022 sudah diumumkan sebagai salah satu peserta pemilu. Saat itu 17 parpol, belakangan tambah menjadi 18. Iya. Sama umat. Yang 18 itu ada tokoh penting di dalamnya itu. Mantan ketua DPR, MPR. Muhammadiyah dulu. Mantan ketua Muhammadiyah, lalu ketua MPR RI, dan sebagian orang dan kita tahu beliau tokoh reformasi Pak Amin. Tapi partai ini sempat tidak lolos. Tetapi partai PKN lolos lebih awal. Apa hebatnya PKN, Mas Ri? Langsung lolos. Langsung lolos. Iya. Apa hebatnya PKN? Iya. Terima kasih tribunnews.com ya. Iya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kru yang hadir pada sore hari ini. Memang tanggal 28 Oktober 2021 kita baru deklarasi PKN. Tetapi sebenarnya embrio Partai PKN ini sudah lama ada sebenarnya. Ketika Mas Anas membuat PPI, Perhimpunan Pergerakan Indonesia, itu kita sudah ada di 30 provinsi. Mas Anas Urbaningrum ya? Iya. Oke, baik. Kita sudah ada di 30 provinsi dan sudah banyak, saya tidak tahu pasti, tapi di kabupaten kota juga sudah sangat banyak. Itu embrionya sebenarnya ya. Kita memilih tanggal 28 Oktober karena
Saya baca bukunya Mas Anas itu, judulnya Janji Kebangsaan Kita. Beliau mengatakan bahwa tanggal 28 Oktober 1928 itu adalah puncak nasionalisme bangsa Indonesia. Puncak nasionalisme, oke. Ya, di mana sebelumnya selama ratusan tahun bangsa Indonesia ini tidak berdaya melawan kolonialisme. Tapi setelah ada kebangkitan nasionalisme tanggal 28 Oktober 1928, itu kita hanya perlu 17 tahun untuk merdeka. Oke, 2845. Ya, Oke, ya. jadi kebangkitan nasionalisme itu kita ambil. Oke. 28 Oktober 1928 itu. Baik. Nah, partai ini berdiri sebenarnya dari hasil diskusi kita, diskusi panjang kami dengan Pak Gede Pasek, dengan Pak Anas, Pak Mirwan Amir, dan teman-teman yang lain, ada Mas Rio, ada Pak Geri Hukubun juga terlibat. Ketika kita sudah mengalami semacam apa ya, keputusasaan atau frustrasi gitu karena kondisi kepartaian yang dikuasai oligarki. Oligarki, oke. Ini kita umpamakan seperti zaman kolonialisme, di mana yang berkuasa juga oligarki. Oke. Jadi untuk mendobrak ini semua harus ada kebangkitan, seperti Sumpah Pemuda. Oh. Ada kebangkitan dari pemuda-pemuda, dari anak-anak bangsa untuk mencari solusi bagaimana supaya politik ini kembali cerdas, politik ini kembali demokratis, supaya politik ini kembali berkeadilan untuk rakyat. Itu yang kita diskusikan pada saat itu. Anda kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa. Mantan politisi Partai Demokrat yang sempat mendekam di jeruji besi akibat kasus korupsi, Anas Urbaningrum telah resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Anas terpilih menjadi Ketua Umum PKN melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa. Partai Kebangkitan Nusantara menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup malam tadi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Pada Munaslup ini, Anas Urbaningrum ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai yang baru yang memiliki nomor urut ke-9 pada pemilu 2024 ini. Dalam pidato politiknya, Anas Urbaningrum menegaskan PKN harus ditata dengan prinsip organisasi modern, bukan dengan prinsip kepentingan keluarga atau perorangan. Anas juga menjelaskan agenda politik selanjutnya adalah memperkokoh struktur organisasi dan menjalin hubungan dengan partai-partai lain. Saya ingin mengajak dari awal itu prinsipnya meritokratik. Jadi menghormati dan menganggap tinggi nilai untuk kecakapan, ya. Kemudian prestasi, bukan kedekatan, ya kan? Bukan simbol-simbol tertentu, misalnya karena hubungan perkawanan, hubungan kekeluargaan, hubungan